Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra Salsabila dengan NIM P101222182. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang vitamin A. Baik, yang pertama, pengertian vitamin A. Vitamin A atau retinol adalah suatu senyawa polisapronoid yang mengandung cincin sikloheksinil. Nah, vitamin A termasuk vitamin yang larut lemak atau fat soluble dan agak stabil terhadap suhu yang tinggi. Lalu berikutnya, fungsi vitamin A. Vitamin A diperlukan oleh tubuh untuk menyokong pertumbuhan dan kesehatan, terutama pada penglihatan, sekresi mukus, pemeliharaan jaringan epitel, dan reproduksi. Lalu selanjutnya adalah sumber vitamin A. Nah, bahan makanan yang banyak mengandung vitamin A adalah hati, lemak hewan, telur, susu, mentega, dan keju. Nah, sedangkan makanan yang mengandung banyak provitamin A adalah sayuran yang berupa bayam, kangkung, wortel, pepaya, daun kelor, dan lain-lain. Nah, vitamin A dengan provitamin A itu perbedaannya hanya dari bentuk. Maksudnya vitamin A itu sudah terbentuk menjadi vitamin A, sedangkan provitamin A dia bentuk sebelum menjadi vitamin A, jadi butuh proses lagi untuk menjadi vitamin A. Selanjutnya adalah ciri-ciri dan dampak orang yang kekurangan vitamin A. Yang pertama adalah mata kering, di mana seseorang tidak mampu mengeluarkan air mata sehingga matanya itu menjadi kering. Lalu salah satu dampak orang yang kekurangan vitamin A adalah kerusakan pada kornea mata yang telah tersedia pada slide gambarnya. Itu merupakan contoh kerusakan pada kornea mata yang sering ditandai dengan jaringan kornea mata itu melepuh atau disebut juga dengan bintik bitot. Nah, salah satu juga dampak dari kekurangan vitamin A itu adalah serotalmia yang dapat menyebabkan mata kering, kekurangan air mata, dan juga dapat menyebabkan rabun senja. Selanjutnya adalah kulit kering. Nah, teman-teman, vitamin A itu ternyata dapat membantu meregenerasi kulit dan juga dapat mencegah pada peradangan, sehingga orang yang kekurangan vitamin A dapat terjadi kulit kering, kulit gatal-gatal, rambut kering, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya adalah daya tahan tubuh menurun. Nah, vitamin A itu dapat membantu menjaga sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi, ketika seseorang kekurangan vitamin A, maka daya tahan tubuhnya juga pun menurun sehingga mudah terserang penyakit. Dan yang terakhir adalah penyembuhan luka menjadi lebih lambat. Nah, teman-teman, vitamin A itu memiliki manfaat dalam proses penyembuhan luka dan dapat meredakan inflasi. Nah, saat tubuh mengalami defisiensi vitamin A, kulit akan kekurangan kolagen dan proses regenerasi pun turut melambat, sehingga orang-orang yang kekurangan vitamin A akan sulit dalam penyembuhan luka. Artinya penyembuhan lukanya itu lebih lambat dari orang yang tidak kekurangan vitamin A. Nah, pada slide berikutnya adalah data. Secara global, 250 juta anak di bawah usia sekolah menderita defisiensi vitamin A. Itu merupakan secara global. Nah, antara tahun 1991 sampai 2013, prevalensi anak yang menderita defisiensi sudah menurun, mulai dari 39% menjadi 29%, artinya terjadi penurunan sebesar 10%. Dengan prevalensi tertinggi di daerah sub-Sahara sebesar 48% dan Asia Selatan sebesar 44%. Nah, teman-teman, defisiensi vitamin A menyebabkan 5-10 juta gangguan mata pada anak setiap tahunnya. Sedangkan pada Indonesia, prevalensi defisiensi vitamin A pada anak itu sudah berada di bawah ambang batas, sehingga tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan
cakupan distribusi kapsul vitamin A itu 200.000 lebih, yang tinggi dengan rata-rata 87%. Artinya di Indonesia defisiensi vitamin A itu tidak lagi menjadi masalah besar, masalah kesehatan yang besar seperti penyakit-penyakit yang lain. Nah, hal ini disebabkan karena adanya pendistribusian kapsul vitamin A yang tinggi, yang seperti pada data itu rata-ratanya 87%. Selanjutnya adalah kelebihan vitamin A. Nah, seseorang yang mengkonsumsi vitamin A secara berlebih tidak sesuai dosis yang diberikan, maka itu dapat menyebabkan keracunan vitamin A yang berakibat pada gangguan pencernaan seperti diare, muntah, mual, lalu bisa terjadi pusing bahkan sampai vertigo. Nah, selain itu, kelebihan vitamin A juga dapat menimbulkan sejumlah komplikasi seperti penipisan tulang atau tulang menjadi lebih rapuh, terus terdapat gangguan saraf, kerusakan hati, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah AKG pada vitamin A atau angka kecukupan gizi harian vitamin A berdasarkan usia. Nah, itu teman-teman bisa lihat pada slide-nya, ada mulai dari usia 0 sampai 5 bulan itu 375 asupan, terus ada usia 6 bulan sampai 3 tahun, usia 4 sampai 6 tahun, usia 7 sampai 9 tahun, usia 10 sampai 15 tahun sampai untuk ibu hamil dan untuk ibu menyusui itu sudah ada takaran hariannya untuk mengkonsumsi vitamin A. Artinya pada umur-umur segitu tidak ada kekurangan ataupun kelebihan mengkonsumsi vitamin A, harus sesuai atau dosis yang sudah ditentukan pada AKG vitamin A tersebut. Lalu upaya pencegahan kekurangan vitamin A. Pencegahan kekurangan vitamin A dapat dilakukan dengan cara makan makanan yang bergizi dan seimbang, dan makan makanan yang bersumber dari vitamin A, itu seperti ikan, daging, telur, hati, terus sayuran seperti bayam, daun kelor, wortel, dan lain-lain. Juga mengkonsumsi buah serta minum kapsul vitamin A yang dapat diperoleh dari puskesmas maupun dari posyandu untuk mengurangi dampak-dampak yang tadi sebelumnya dijelaskan jika kita kekurangan vitamin A. Nah, baik, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.